Su Yang tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berjalan sejauh ini. Dari seorang pria yang pernah kehilangan segalanya, kini ia berdiri di tengah dunia yang penuh intrik, uang, dan kekuasaan. Namun di balik semua kemampuan yang membuat orang terpana, ada satu hal yang tidak pernah ia kuasai sepenuhnya, perasaan manusia. Pernikahannya dengan Sen Yuking bukanlah hasil cinta, melainkan sebuah keputusan dingin yang diambil dalam situasi terdesak. Hari itu hujan turun deras di luar gedung rumah sakit. Sen Yuking berdiri di depan jendela. Tangannya gemetar menggenggam ponsel. Ayahnya masih terbaring di ruang ICU, perusahaan berada di ambang kehancuran, dan dewan direksi sudah terang-terangan mengancam akan mencabut hak kepemimpinannya. Kalau kamu menikah dengan Su Yang, kita akan bantu, begitu kata mereka, tanpa rasa malu. Su Yang, pria yang selama ini selalu ada di sisinya. Pendiam, sopan, terlalu tenang untuk seseorang yang sering berada di pusat badai. Ia bukan berasal dari keluarga besar, tidak punya latar belakang yang bisa dibanggakan, dan bahkan pekerjaannya sempat dipandang rendah. Tapi justru dialah satunya yang tidak pernah meminta apapun darinya. Ketika Sen Yuking menyampaikan keputusan itu, ia menunduk. Aku tahu ini tidak adil, katanya pelan. Kalau kamu menolak, aku tidak akan menyalahkanmu. Su Yang terdiam lama, tatapannya kosong, seolah kembali ke masa lalu yang tidak ingin ia ingat. Pernikahan, kata itu baginya bukan sesuatu yang indah. Ia pernah percaya, pernah menyerahkan hati, dan hasilnya adalah pengkhianatan yang hampir menghancurkan hidupnya. Aku setuju, akhirnya ia berkata. Sen Yuking mengangkat kepala, matanya membelalak. Kenapa? Karena ini yang kamu butuhkan, jawabnya singkat. Mereka menikah tanpa resepsi mewah. Hanya sebuah ruangan kecil, beberapa saksi, dan tanda tangan di atas kertas. Tidak ada janji cinta, tidak ada senyum bahagia. Hanya kesepakatan diam-diam antara dua orang yang sama-sama terluka dengan cara yang berbeda. Di rumah baru mereka, suasana terasa canggung. Mereka tidur di kamar terpisah. Berbicara seperlunya. Sen Yuking selalu menjaga jarak, takut melangkah terlalu jauh. Su Yang tidak pernah mendekat, seolah dinding tak kasat mata selalu berdiri di antara mereka. Namun perhatian Su Yang hadir dalam bentuk yang sunyi. Setiap pagi, selalu ada sarapan hangat di meja, meski mereka jarang makan bersama. Ketika Sen Yuking pulang larut malam dengan wajah pucat karena tekanan pekerjaan, segelas air hangat dan obat sakit kepala sudah menunggunya tanpa sepatah kata. Saat ia terbangun dari mimpi buruk tentang ayahnya dan perusahaan, ia mendapati lampu lorong menyala redup, seolah seseorang sengaja tidak ingin ia merasa sendirian. Kenapa kamu selalu melakukan ini? Tanya Sen Yuking suatu malam, akhirnya tak tahan. Su Yang sedang mencuci piring. Ia berhenti sejenak. Karena kamu istriku, katanya sederhana. Jawaban itu tidak romantis, tapi entah kenapa membuat dada Sen Yuking terasa sesak. Perlahan, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang pria itu. Cara Su Yang selalu menatap lurus ke depan ketika orang lain meremehkannya. Cara ia tidak pernah membantah, tapi juga tidak pernah tunduk. Cara matanya menjadi gelap setiap kali seseorang membicarakan masa lalu atau cinta. Suatu malam, saat hujan turun deras seperti hari pernikahan mereka, listrik di rumah padam. Sen Yuking duduk di sofa, memeluk lutut, napasnya tak teratur. Trauma lama tentang kecelakaan dan kehilangan menyeruak tanpa peringatan. Tanpa berkata apapun, Su Yang duduk tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Ia tidak menyentuhnya, hanya berkata pelan, tarik napas pelan-pelan. Aku di sini. Untuk pertama kalinya, Sen Yuking menangis di depan seseorang tanpa merasa harus kuat. Sejak malam itu, jarak di antara mereka mulai berubah. Tidak menghilang, tapi melunak. Percakapan menjadi sedikit lebih panjang. Tatapan tidak lagi selalu dihindari. Terkadang mereka minum kopi
Bersama di pagi hari dalam diam yang nyaman. Sen Yuking jatuh cinta secara perlahan, tanpa disadari. Bukan karena kata manis atau sentuhan, tapi karena kehadiran yang konsisten. Karena Su yang tidak pernah pergi, bahkan ketika ia sendiri merasa tidak pantas dicintai. Namun Su yang tetap dingin. Ia tidak pernah melangkah lebih jauh. Setiap kali Sen Yuking hampir yakin, pria itu menarik diri, seolah takut pada sesuatu yang tak terlihat. Apa aku hanya beban bagimu? Tanya Sen Yuking suatu malam, suaranya gemetar. Su yang menutup mata. Lama, terlalu lama. Bukan, katanya akhirnya. Kamu terlalu berharga. Dan aku takut. Takut mengulang kesalahan. Takut kehilangan lagi. Takut jika ia benar-benar membuka hati, dunia akan kembali mengambil segalanya darinya. Sen Yuking tidak memaksanya. Ia hanya mendekat sedikit demi sedikit, membuktikan bahwa tidak semua akhir harus menyakitkan. Pernikahan mereka tetap berstatus pernikahan terpaksa di mata orang lain. Namun di dalam rumah itu, di antara dua orang yang terluka, benih cinta tumbuh perlahan, rapuh tapi nyata. Su yang tidak pernah mengatakan dengan jelas apa yang ia rasakan, tapi perubahan kecil itu nyata. Ia mulai pulang lebih awal, mulai menunggu Sen Yuking makan malam, meski tetap duduk berseberangan tanpa banyak bicara. Kadang hanya suara sendok dan piring, kadang hanya hujan di luar jendela. Namun keheningan itu tidak lagi terasa dingin. Suatu hari, Sen Yuking jatuh sakit karena kelelahan. Demam tinggi membuat tubuhnya lemah dan kesadarannya naik turun. Dalam keadaan setengah sadar, ia merasa seseorang menggenggam tangannya dengan erat, hangat, tidak terburu-buru, tidak ingin melepaskan. Jangan pergi, gumamnya lirih, tanpa tahu kepada siapa kata itu ditujukan. Tangan itu mengencang sedikit. Aku di sini, suara Su yang terdengar rendah, tertahan. Tidurlah. Malam itu, Su yang tidak tidur. Ia duduk di samping tempat tidur, menempelkan handuk dingin di dahi Sen Yuking, menatap wajah pucat itu dengan mata yang penuh konflik. Ia ingat wanita yang dulu pernah ia cintai, yang tersenyum dengan cara yang sama sebelum akhirnya mengkhianatinya. Rasa takut itu kembali, menghantam dadanya tanpa ampun. Namun Sen Yuking berbeda. Ia tidak pernah meminta janji. Tidak pernah menuntut perasaan. Ia hanya bertahan, dengan lembut, dengan tulus. Ketika Sen Yuking terbangun keesokan paginya, hal pertama yang ia lihat adalah Su yang tertidur di kursi, kepalanya bersandar ke ranjang, masih menggenggam tangannya. Hatinya terasa sesak. Ada rasa hangat yang menyakitkan, tapi juga menenangkan. Kenapa kamu selalu seperti ini, bisiknya. Hari-hari berlalu, gosip di luar semakin keras. Orang-orang berkata pernikahan mereka hanya sandiwara, bahwa Su yang hanya memanfaatkan Sen Yuking, bahwa Sen Yuking terlalu lemah untuk memimpin perusahaan dan harus berlindung di balik seorang pria. Su yang mendengarnya, ia tidak membantah, tapi untuk pertama kalinya, ia marah. Ketika seorang direktur senior berbicara kasar pada Sen Yuking di ruang rapat, Su yang berdiri. Hati-hati dengan ucapan Anda, katanya tenang, tapi matanya dingin. Dia istri saya, dan juga pemimpin yang sah. Semua orang terdiam. Sen Yuking menatap punggung Su yang, jantungnya berdegup kencang. Bukan karena kekuasaan, tapi karena perlindungan. Karena untuk pertama kalinya, seseorang berdiri di depannya, bukan di atasnya. Malam itu, mereka bertengkar kecil. Bukan karena kebencian, tapi karena perasaan yang mulai sulit dikendalikan. Kamu tidak perlu melindungiku seperti itu, kata Sen Yuking. Aku bisa menghadapi mereka sendiri. Aku tahu, jawab Su Yang. Tapi aku tidak mau. Kata-kata itu sederhana, tapi berat. Apa sebenarnya posisiku bagimu? Sen Yuking akhirnya bertanya. Suaranya bergetar. Istri hanya di atas kertas, atau sesuatu yang lain. Su Yang terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia ingin menjawab, tapi trauma masa lalu menariknya mundur.
Aku tidak tahu bagaimana mencintai tanpa takut kehilangan, katanya jujur. Sen Yuking menahan air mata. Aku juga takut, katanya pelan. Tapi aku tetap di sini. Malam itu, tidak ada pelukan. Tidak ada ciuman. Hanya dua orang yang duduk berdampingan. Jaraknya dekat tapi masih ragu. Namun untuk pertama kalinya, mereka tidak saling menjauh. Perlahan, Su Yang mulai membuka diri. Ia menceritakan masa lalunya, tentang pengkhianatan. Tentang malam-malam ketika ia merasa hidupnya berhenti. Sen Yuking mendengarkan tanpa menyela, tanpa mencoba memperbaiki. Ia hanya ada. Dan itulah yang Su Yang butuhkan. Cinta mereka tumbuh perlahan, tidak indah seperti dongeng, tapi nyata. Penuh keraguan, penuh luka, tapi juga penuh kesabaran. Pernikahan yang dimulai karena keterpaksaan itu berubah menjadi ikatan yang tidak lagi bisa dilepaskan begitu saja. Mereka belum sampai pada akhir. Masih banyak badai di depan. Tapi untuk pertama kalinya, Su Yang tidak lagi berjalan sendirian. Dan Sen Yuking tidak lagi merasa harus kuat sendirian. Waktu berjalan pelan, tapi perubahan di antara mereka semakin nyata. Su Yang mulai terbiasa dengan keberadaan Sen Yuking di setiap sudut hidupnya. Ia masih dingin di luar, masih jarang tersenyum, tapi sikapnya tidak lagi tertutup sepenuhnya. Ada jeda kecil sebelum ia berbicara, ada tatapan yang tertahan sedikit lebih lama dari seharusnya. Suatu sore, Sen Yuking pulang dengan wajah pucat. Proyek besar yang ia perjuangkan hampir direbut oleh pihak lain. Ia berusaha tetap tenang, tapi begitu pintu rumah tertutup, bahunya jatuh. Sepatunya dilepas asal, tas diletakkan sembarangan. Su Yang melihatnya dari dapur. Duduk, katanya singkat. Sen Yuking menurut tanpa protes. Secangkir teh hangat diletakkan di hadapannya. Tangannya gemetar saat menggenggam cangkir itu. Aku capek, katanya lirih. Kadang aku merasa, mungkin mereka benar. Mungkin aku memang tidak cukup kuat. Su Yang berdiri di depannya, diam cukup lama. Lalu, perlahan, ia berlutut agar sejajar dengan pandangan Sen Yuking. Kamu kuat, katanya tegas. Hanya saja kamu terlalu sering dipaksa kuat sendirian. Kata-kata itu menembus pertahanan Sen Yuking. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Ia tidak menyembunyikannya kali ini. Su Yang ragu sejenak, lalu dengan gerakan hati-hati, ia memeluknya. Bukan pelukan penuh, lebih seperti mengizinkan dirinya berada dekat. Sen Yuking terkejut, tapi kemudian membalas, memeluk erat seolah takut kehilangan momen itu. Untuk pertama kalinya, Su Yang tidak menarik diri. Namun malam itu, setelah Sen Yuking tertidur di sofa karena kelelahan, Su Yang duduk sendiri di kamar. Ingatan lama kembali menghantui. Wajah wanita dari masa lalu, suara janji yang dilanggar. Malam ketika kepercayaannya hancur. Ia mengepalkan tangan, napasnya berat. Apa aku benar-benar siap? Bisiknya pada diri sendiri. Keesokan harinya, badai datang dari luar. Media mulai menyerang Sen Yuking secara terbuka. Isu pernikahan kontrak, isu manipulasi kekuasaan. Bahkan Su Yang ikut diseret, disebut hanya sebagai pria yang menumpang hidup. Sen Yuking membaca berita itu dengan wajah pucat, tapi mencoba tersenyum. Aku sudah terbiasa, katanya, meski jelas itu bohong. Su Yang mengambil ponselnya. Untuk pertama kalinya, ia menggunakan pengaruhnya secara terbuka. Ia menghadiri konferensi pers, berdiri di depan kamera dengan wajah dingin. Pernikahan kami bukan urusan publik, katanya tegas. Dan kemampuan istri saya tidak perlu pembenaran siapapun. Kalimat itu sederhana, tapi mengguncang. Malamnya, Sen Yuking berdiri di depan Su Yang, matanya berkaca-kaca. Kamu tidak perlu melakukan semua itu, katanya. Kamu bisa saja tetap diam. Aku tahu, jawab Su Yang. Tapi aku tidak mau lagi diam saat seseorang yang penting bagiku disakiti. Penting bagiku. Dua kata itu menggema di hati Sen Yuking. Ia melangkah maju, sangat dekat. Apakah aku benar-benar penting bagimu, Su Yang?
Su Yang menelan ludah. Dadanya bergetar. Ia ingin mundur, tapi kakinya tidak bergerak. Ya, katanya akhirnya, suara rendah tapi jujur. Lebih dari yang seharusnya. Tangis Sen Yuking pecah, tapi kali ini bukan karena sakit. Ia mengulurkan tangan, menyentuh wajah Su Yang dengan lembut, seolah meminta izin. Su Yang menutup mata. Untuk sesaat, ia membiarkan dirinya rapuh. Namun tepat sebelum bibir mereka bersentuhan, Su Yang berhenti. Ia menarik napas dalam, menurunkan tangan Sen Yuking perlahan. Maaf, katanya pelan. Aku belum siap. Hati Sen Yuking perih, tapi ia tidak marah. Ia hanya mengangguk, menahan air mata. Aku akan menunggumu, katanya. Bukan karena kewajiban, tapi karena aku mau. Kata-kata itu menghantam Su Yang lebih keras daripada penolakan manapun. Malam itu, mereka kembali ke kamar masing-masing, jarak fisik kembali tercipta. Namun perasaan di antara mereka sudah berubah, tidak bisa ditarik kembali. Pernikahan terpaksa itu kini berada di persimpangan antara rasa takut yang belum sembuh dan cinta yang tumbuh terlalu dalam untuk diabaikan. Beberapa hari setelah itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena mereka saling menjauh, tapi karena ada banyak hal yang ingin dikatakan namun sama-sama ditahan. Sen Yuking tetap tersenyum, tetap bekerja seperti biasa, tapi Su Yang bisa melihat perubahan kecil di matanya. Ia lebih sering melamun, lebih sering menarik napas panjang seolah menahan sesuatu di dada. Su Yang menyalahkan dirinya sendiri. Ia tahu ia melukai Sen Yuking, bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan keraguannya. Penolakan yang lembut tetaplah penolakan. Suatu malam, hujan kembali turun. Sen Yuking pulang lebih larut dari biasanya. Jasnya basah, rambutnya sedikit kusut. Begitu masuk rumah, ia hampir terpeleset karena pusing. Su Yang sigap, menangkapnya. Jangan paksakan diri, katanya, nadanya sedikit lebih keras dari biasanya. Sen Yuking menatapnya, lalu tersenyum lemah. Aku baik-baik saja. Kebohongan kecil itu membuat Su Yang menegang. Ia mengangkat Sen Yuking dan membawanya ke sofa, tidak peduli dengan protes pelan yang keluar dari bibir wanita itu. Kamu selalu bilang baik-baik saja, katanya dingin, tapi ada getaran emosi di dalamnya. Padahal, tidak. Sen Yuking terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak membantah. Ia hanya menunduk. Aku tidak ingin merepotkanmu, katanya lirih. Pernikahan ini saja sudah cukup memberatkanmu. Kalimat itu membuat dada Su Yang terasa seperti diremas. Kamu bukan beban, katanya cepat. Terlalu cepat, jangan pernah berpikir seperti itu. Sen Yuking menatapnya, mata mereka bertemu. Ada keheningan panjang yang berat, penuh dengan emosi yang belum terselesaikan. Kalau begitu, Sen Yuking berkata pelan, kenapa kamu selalu menahan dirimu dariku? Su Yang tidak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap hujan di luar. Punggungnya tampak tegang. Karena aku takut, katanya akhirnya, suaranya rendah. Aku takut suatu hari nanti, ketika kamu sudah benar-benar menjadi segalanya bagiku, aku akan kehilangannya lagi. Sen Yuking berdiri perlahan, mendekat. Kali ini ia tidak menyentuhnya. Ia hanya berdiri di sampingnya. Aku tidak menjanjikan bahwa aku tidak akan pergi, katanya jujur. Hidup tidak pernah memberi jaminan. Tapi aku bisa menjanjikan satu hal. Su Yang menoleh. Aku tidak akan meninggalkanmu diam-diam, lanjut Sen Yuking. Aku tidak akan menusukmu dari belakang. Jika suatu hari aku pergi, itu bukan karena aku berhenti mencintaimu, tapi karena hidup memaksa. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa sangat tulus. Su Yang menutup mata. Pertahanannya runtuh, sedikit demi sedikit. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidur di kamar yang sama. Tidak ada sentuhan berlebihan. Sen Yuking tidur di sisi ranjang, Su Yang di sisi lain, jarak di antara mereka masih ada. Tapi ketika Sen Yuking menggigil karena dingin, Su Yang tanpa sadar menarik selimut dan mendekat sedikit.
Tangan mereka bersentuhan. Tidak ada yang menariknya kembali. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Mereka mulai terbiasa dengan kehadiran satu sama lain di ruang yang sama. Sarapan bersama, pulang bersama jika sempat, kadang berbincang tentang hal-hal kecil yang tidak penting, seperti cuaca atau rasa kopi. Cinta itu tumbuh pelan, seperti api kecil yang dijaga agar tidak padam. Namun dunia luar tidak memberi mereka banyak waktu. Masa lalu Su yang akhirnya datang. Mengetuk pintu. Seorang wanita muncul di hadapannya. Wajah yang dulu pernah ia cintai, kini terasa asing. Aku dengar kamu menikah, kata wanita itu, tersenyum tipis. Kamu terlihat baik-baik saja. Su yang menatapnya dengan mata dingin. Katakan apa yang kamu mau. Wanita itu tertawa kecil. Aku hanya ingin meminta maaf. Dan mungkin, meminta kesempatan. Kedua, di kejauhan, Sen Yuking melihat mereka. Dadanya terasa sesak, tapi ia tidak maju. Ia berdiri di tempatnya, mempercayai pilihan Su Yang, meski takut akan jawabannya. Su Yang terdiam lama, lalu ia berkata dengan tenang, kesempatan keduaku bukan untukmu. Ia berbalik, berjalan menjauh, menuju Sen Yuking. Saat mata mereka bertemu, Sen Yuking tidak berkata apapun. Su yang berhenti di depannya, ragu. Sejenak, lalu berkata pelan, aku memilihmu. Tidak ada ciuman, tidak ada pengakuan cinta yang dramatis. Tapi bagi Sen Yuking, kalimat itu cukup. Malam itu, Su yang memeluknya. Bukan karena kasihan, bukan karena kewajiban. Tapi karena ia ingin. Su yang tidak langsung berubah menjadi pria yang hangat dan penuh kata manis setelah pengakuan itu. Ia tetap pendiam, tetap berhati-hati. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi menarik tangannya ketika Sen Yuking menggenggamnya. Tidak lagi pura-pura sibuk ketika ia duduk di sampingnya. Keberadaannya kini utuh, tidak setengah-setengah. Namun justru setelah itu, ketakutan Su yang datang lebih kuat. Ia mulai bermimpi buruk, malam-malam di mana tubuhnya terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi punggung. Dalam mimpinya, ia kembali dikhianati, kembali ditinggalkan. Saat ia sudah menyerahkan segalanya. Suatu malam, Sen Yuking terbangun karena suara napas berat di sampingnya. Ia menoleh dan melihat Su yang duduk di tepi ranjang, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Su Yang, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Sen Yuking bangkit, duduk di depannya, lalu tanpa ragu memeluknya. Kali ini ia tidak menunggu. Izin. Aku di sini, bisiknya berulang kali. Aku tidak pergi. Tubuh Su Yang menegang, lalu perlahan melemah. Ia menunduk, dahi menyentuh bahu Sen Yuking. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan seseorang melihatnya rapuh sepenuhnya. Aku takut, katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Aku tidak tahu bagaimana cara mempertahankan ini. Sen Yuking mengelus punggungnya dengan lembut. Kita tidak perlu tahu semuanya sekarang. Kita hanya perlu jujur hari ini. Kata-kata itu sederhana, tapi cukup membuat napas Su yang stabil kembali. Keesokan harinya, badai lain datang. Mantan kekasih Su yang tidak menyerah. Ia menyebarkan rumor, setengah kebenaran, setengah kebohongan, mencoba merusak reputasi Su Yang dan menyeret Sen Yuking ke dalamnya. Media kembali ribut, dewan direksi mulai gelisah. Kalau kamu ingin aku menjauh, katakan saja, kata Sen Yuking suatu sore, setelah membaca berita. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh kecemasan. Aku bisa menanggungnya. Su Yang menatapnya lama, lalu menggeleng. Aku tidak akan mengorbankanmu demi ketenanganku sendiri. Ia mengambil tangan Sen Yuking, menggenggamnya erat. Kali ini, aku akan menghadapinya. Itu bukan janji besar, tapi bagi Sen Yuking, itu berarti segalanya. Su Yang menemui wanita itu secara langsung, tanpa kamera, tanpa saksi. Percakapan mereka singkat, dingin, dan tegas. Ia tidak membuka luka lama, tidak mencari penjelasan. Ia hanya menutup pintu, yang seharusnya sudah lama ditutup.
Aku sudah memilih, katanya. Dan aku tidak akan menoleh ke belakang. Ketika ia pulang malam itu, Shen Yuqing masih terjaga, duduk di ruang tamu. Begitu melihat Su Yang, ia berdiri. Selesai, tanyanya pelan. Su Yang mengangguk. Lalu, tanpa kata-kata tambahan, ia memeluk Shen Yuqing erat. Lebih erat dari sebelumnya. Seolah ingin memastikan bahwa ini nyata. Terima kasih sudah menungguku, katanya lirih. Shen Yuqing tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Terima kasih sudah berani. Hubungan mereka tidak menjadi sempurna setelah itu. Mereka masih bertengkar, masih salah paham. Ada hari-hari di mana Su Yang kembali dingin, dan Shen Yuqing kembali merasa sendirian. Tapi perbedaannya, sekarang mereka selalu kembali ke satu sama lain. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon, memandangi lampu kota, Shen Yuqing berkata, "Aku tidak pernah membayangkan pernikahan seperti ini." Menyesal? Tanya Su Yang. Shen Yuqing menggeleng. Tidak, hanya lelah dan bahagia bersamaan. Su Yang tersenyum tipis. Senyum yang jarang, tapi tulus. Ia meraih tangan Shen Yuqing dan menggenggamnya. Aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi suami yang sempurna, katanya. Tapi aku akan tetap di sini. Bagi Shen Yuqing, itu sudah lebih dari cukup. Cinta mereka tidak lahir dari romansa instan, tapi dari luka yang saling dipeluk, dari ketakutan yang dihadapi bersama. Pernikahan terpaksa itu kini berubah menjadi pilihan yang mereka buat setiap hari. Waktu terus berjalan, dan ritme hidup mereka perlahan menemukan bentuknya sendiri. Tidak selalu tenang, tidak selalu indah, tapi nyata. Su Yang masih bangun lebih awal, masih menyiapkan sarapan. Dengan gerakan yang sama seperti dulu, tapi kini ia duduk menunggu Shen Yuqing meski hanya untuk minum kopi bersama beberapa menit. Shen Yuqing mulai terbiasa dengan kebiasaan Su yang jarang berbicara, tapi selalu memperhatikan detail kecil yang sering luput dari orang lain. Suatu pagi, Shen Yuqing berkata pelan sambil mengaduk kopinya, "Aku akan keluar kota 3 hari. Ada negosiasi penting." Su Yang mengangguk, lalu bertanya singkat, "Dengan siapa?" "Tim lama ayahku. Mereka tidak terlalu menyukaiku." Su Yang menatapnya, lalu berkata tenang, "Hati-hati. Jangan memaksakan diri." Kalimat itu sederhana, tapi Shen Yuqing tersenyum. Ia tahu, itu adalah bentuk perhatian Su yang paling jujur. Kepergian Shen Yuqing membuat rumah terasa kosong. Su Yang menyadarinya di malam pertama. Ketika tidak ada suara langkah di lorong, tidak ada lampu kecil yang biasa dibiarkan menyala. Ia duduk di sofa, menatap layar ponsel lebih lama dari biasanya, menunggu pesan yang akhirnya datang. "Singkat, aku sudah sampai. Jangan lupa makan." Su Yang membalas, "Istirahat." Hanya satu kata, tapi itu cukup. Di kota lain, Shen Yuqing menghadapi tekanan yang tidak kecil. Rapat panjang, sindiran halus, tatapan meremehkan. Di tengah kelelahan itu, ia mendapati dirinya merindukan hal-hal sederhana. Teh hangat di rumah, diam Su Yang menenangkan. Cara ia tidak pernah memaksa, tapi selalu ada. Malam kedua, Shen Yuqing menelepon. Suaranya terdengar lelah. "Aku capek." Su Yang terdiam sejenak, lalu berkata, "Pulanglah dengan selamat. Aku menunggumu." Shen Yuqing menutup mata. Dadanya terasa hangat dan sesak bersamaan. Saat Shen Yuqing kembali, hujan turun pelan. Su Yang berdiri di depan pintu lebih awal dari biasanya. Begitu Shen Yuqing masuk, mereka saling menatap tanpa kata. Lalu, tanpa sadar, Shen Yuqing melangkah maju dan memeluknya. Su Yang terkejut sesaat, tapi kemudian membalas. Pelukan itu lebih erat dari sebelumnya. "Aku kangen," Shen Yuqing berkata jujur. Su Yang menunduk sedikit. "Aku juga." Namun kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama tanpa ujian. Ayah Shen Yuqing akhirnya sadar, dan kondisinya membaik. Bersamaan dengan itu, campur tangan keluarga besar kembali muncul. Pertanyaan tentang pernikahan mereka mulai diarahkan langsung, tanpa basa-basi.
Apakah kalian benar-benar suami istri? Tanya seorang paman dengan senyum tipis yang menusuk. Su yang duduk tenang. Sen Yuking menegang, tapi sebelum ia sempat bicara, Su yang berkata. Pelan namun jelas, kami menikah secara sah. Dan itu cukup. Setelah pertemuan itu, Sen Yuking terdiam sepanjang perjalanan pulang. Aku minta maaf, katanya tiba-tiba. Untuk apa? Karena menyeretmu ke dalam semua ini. Su yang menghentikan mobil di pinggir jalan. Ia menoleh, menatap Sen Yuking lama. Aku tidak diseret, aku memilih. Air mata Sen Yuking jatuh tanpa suara. Ia menyadari sesuatu yang perlahan tapi pasti. Su yang mungkin tidak pandai mengekspresikan cinta, tapi setiap keputusannya selalu jelas. Malam itu, mereka berbagi ranjang tanpa jarak. Tidak ada gairah yang terburu-buru. Hanya pelukan, tenang, napas yang selaras. Sen Yuking bersandar di dada Su yang mendengarkan detak jantungnya yang stabil. Kalau suatu hari aku jatuh lagi, Sen Yuking berkata pelan, apa kamu masih akan menangkapku? Su yang mengusap rambutnya perlahan. Aku mungkin tidak selalu cepat, tapi aku tidak akan pergi. Kata-kata itu sederhana, tapi berat. Sen Yuking tertidur dengan rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di dalam hati Su yang, ketakutan belum sepenuhnya hilang. Trauma itu masih ada, bersembunyi di sudut-sudut sunyi pikirannya. Tapi setiap kali ia melihat Sen Yuking tertidur di sampingnya, bernapas pelan, ia tahu satu hal. Luka tidak selalu sembuh dengan waktu. Kadang, luka sembuh karena seseorang memilih tinggal. Hari-hari setelah itu berjalan lebih tenang, seolah badai memberi mereka jeda untuk bernapas. Su, yang kembali sibuk dengan pekerjaannya, Sen Yuking tenggelam dalam urusan perusahaan, tapi kini ada kebiasaan baru yang tidak mereka sadari sejak kapan dimulai. Pesan singkat di siang hari. Pertanyaan sederhana seperti sudah makan atau jangan pulang terlalu larut. Hal-hal kecil yang dulu terasa tidak penting, kini menjadi pengikat yang pelan tapi kuat. Suatu malam, Sen Yuking pulang dengan wajah serius. Ia duduk di meja makan tanpa menyentuh makanan. Su yang memperhatikannya sejenak, lalu berkata, ada masalah. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Sen Yuking menghela napas panjang. Dewan ingin aku menyerahkan sebagian wewenang. Mereka bilang aku terlalu emosional sejak menikah. Su yang terdiam, rahangnya mengeras. Apa yang kamu pikirkan? Tanyanya. Aku ingin melawan, jawab Sen Yuking jujur. Tapi aku takut salah langkah. Su yang menatapnya lama, lalu berkata tenang, kalau kamu mundur sekarang, mereka akan terus mendorongmu mundur. Tapi kalau kamu maju, pastikan kamu tidak sendirian. Sen Yuking menatapnya. Kamu akan berdiri di sisiku. Su yang mengangguk pelan. Aku sudah di sini. Dukungan itu tidak datang dalam bentuk kata-kata besar. Su yang membantu membaca dokumen. Menemani rapat yang melelahkan, duduk diam di sudut ruangan saat Sen Yuking bernegosiasi. Dengan suara tegas, kehadirannya membuat orang lain berhati-hati. Bukan karena ancaman, tapi karena ketenangan yang tidak mudah digoyahkan. Namun tekanan itu perlahan menggerogoti Sen Yuking. Suatu malam, ia kehilangan kendali. Ia membanting map ke meja, suaranya pecah. Aku lelah harus selalu membuktikan diri. Su yang mendekat, tidak langsung memeluk. Kamu tidak perlu membuktikan apapun padaku, katanya. Pelan, aku sudah melihatmu. Sen Yuking menutup wajahnya dengan tangan. Aku takut suatu hari kamu akan menyesal memilihku. Su yang terdiam lama, lalu berkata jujur, aku menyesal bukan karena memilihmu. Aku menyesal karena dulu aku terlalu takut untuk memilih siapapun. Pengakuan itu membuat ruangan terasa sunyi. Sen Yuking menurunkan tangannya, menatap Su, yang dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak ingin menjadi luka baru bagimu, katanya lirih. Su yang menggeleng. Kamu bukan luka. Kamu alasan aku belajar sembuh. Malam itu, mereka berbicara lama.
tentang ketakutan masing-masing, tentang masa lalu yang tidak bisa dihapus, tentang harapan yang belum berani diucapkan. Tidak ada janji besar, hanya kesepakatan sunyi untuk saling jujur meski menyakitkan. Beberapa minggu kemudian, keputusan dewan keluar. Sen Yuking bertahan, tidak sepenuhnya menang, tapi tidak kalah. Ia pulang dengan langkah lelah namun ringan. Di rumah, Su Yang sudah menunggunya dengan makan malam sederhana. Sen Yuking tersenyum kecil. Aku tidak menang besar. Su Yang menarik kursi untuknya. Kamu bertahan. Itu sudah cukup. Setelah makan, mereka duduk di sofa. Sen Yuking bersandar, kepalanya di bahu Su Yang. Untuk sesaat, Su Yang kaku, lalu membiarkan. Ia mengusap rambut Sen Yuking perlahan, gerakan yang masih canggung tapi tulus. Terima kasih, Sen Yuking berbisik. Untuk tidak menyerah. Su Yang menatap ke depan. Aku masih belajar, katanya. Tapi aku tidak ingin berhenti. Waktu membawa perubahan yang nyaris tak terlihat, tapi terasa. Su Yang mulai pulang lebih awal. Tanpa alasan jelas, Sen Yuking berhenti membawa pekerjaan ke kamar tidur. Mereka belajar, memberi ruang tanpa menjauh, belajar diam tanpa merasa ditinggalkan. Hubungan itu tidak lagi terasa seperti perjanjian, tapi kebiasaan yang tumbuh dari hari ke hari. Suatu sore, Sen Yuking menunggu di mobil saat Su Yang masih di dalam gedung lama tempat ia dulu bekerja. Ketika Su Yang akhirnya keluar, wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Sen Yuking langsung membuka pintu. Ada apa? Su Yang menggeleng, tapi tangannya mengepal. Di dalam mobil, ia akhirnya berkata pelan, aku bertemu seseorang dari masa lalu. Salah satu orang yang tahu semua tentang aku sebelum semuanya hancur. Sen Yuking tidak langsung bertanya. Ia hanya menyalakan mesin dan berkata, kita pulang. Malam itu, Su Yang tidak makan banyak. Ia duduk di balkon, menatap lampu kota dengan pandangan kosong. Sen Yuking mendekat, berdiri di sampingnya. Kamu tidak harus menceritakannya kalau belum siap, katanya tenang. Su Yang menghela napas panjang. Dulu aku berpikir, kalau aku cukup kuat menahan semuanya sendiri, rasa sakit itu akan hilang. Tapi ternyata, aku hanya menguburnya. Sen Yuking menoleh, menatapnya. Dan sekarang, Su Yang tersenyum tipis, getir. Sekarang aku takut kalau aku membuka semuanya, kamu akan melihatku berbeda. Sen Yuking mendekat satu langkah. Aku sudah melihat sisi-sisimu yang lelah, yang marah, yang dingin. Aku masih di sini. Su Yang menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia berbicara tanpa menyaring kata. Tentang pengkhianatan, tentang kehilangan kepercayaan, tentang bagaimana ia membangun dinding terlalu tinggi sampai ia sendiri terjebak di dalamnya. Sen Yuking mendengarkan tanpa menyela, tanpa mencoba memperbaiki. Ketika Su Yang selesai, malam sudah larut. Angin dingin menyentuh kulit mereka. Sen Yuking berkata pelan, aku tidak bisa menghapus masa lalumu. Tapi aku bisa berdiri di sampingmu saat kamu menghadapinya. Su Yang menatapnya lama, lalu mengangguk kecil. Di dalam hatinya, ada rasa takut yang masih ada, tapi tidak lagi sendirian. Beberapa hari kemudian, Sen Yuking jatuh sakit. Demam tinggi membuatnya terbaring lemah. Su yang biasanya kaku kini bergerak tanpa ragu. Ia menyiapkan obat, mengompres dahi, duduk di sisi ranjang semalaman. Saat Sen Yuking setengah sadar, ia menggenggam tangan Su Yang. Jangan pergi, gumamnya. Su Yang membalas genggaman itu erat. Aku di sini. Di pagi hari, demam Sen Yuking turun. Ia membuka mata dan melihat Su Yang tertidur di kursi. Kepalanya bersandar di tepi ranjang. Ada lingkar gelap di bawah matanya. Sen Yuking tersenyum, lemah. Ia menyadari sesuatu yang sederhana tapi dalam. Cinta tidakkah selalu terlihat dalam kata manis, tapi dalam kesediaan untuk tetap tinggal saat lelah. Beberapa minggu setelahnya, Su Yang menerima tawaran kerja baru. Posisi itu lebih stabil, lebih tenang.
Tapi berarti meninggalkan tempat lama yang penuh kenangan pahit. Ia ragu. Sen Yuking berkata, keputusan ini milikmu. Aku akan menyesuaikan. Kata-kata itu membebaskannya. Akhirnya, Su Yang menerima tawaran itu, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk melangkah maju. Malam sebelum hari pertamanya, Su Yang berkata tiba-tiba, aku tidak tahu masa depan seperti apa yang menunggu kita. Sen Yuking tersenyum kecil. Aku juga tidak, tapi untuk sekarang, kita masih bersama. Su Yang mengangguk. Ia meraih tangan Sen Yuking, menggenggamnya. Tidak ragu. Cukup pasti. Hari pertama Su Yang di tempat kerja baru terasa asing dan sunyi. Tidak ada tatapan penuh prasangka, tidak ada bisik-bisik yang ia kenal terlalu baik. Semua orang bersikap profesional, menjaga jarak yang wajar. Di sela jam makan siang, ponselnya bergetar. Pesan dari Sen Yuking singkat. Semoga harimu tidak terlalu berat. Su Yang menatap layar itu beberapa detik lebih lama dari biasanya sebelum membalas, aku baik-baik saja. Untuk pertama kalinya, itu bukan kebohongan. Sementara itu, Sen Yuking menghadapi masalah lain. Salah satu proyek besar yang ia tangani mulai menunjukkan celah. Investor gelisah, tekanan datang bertubi-tubi. Ia pulang larut malam, wajahnya lelah, bahunya turun. Su Yang sudah lebih dulu di rumah tidak bertanya banyak. Ia hanya menyiapkan air hangat dan meletakkannya di meja. Sen Yuking duduk, menyesap pelan, lalu berkata lirih, aku hampir menyerah hari ini. Su Yang menoleh. Tapi kamu tidak. Sen Yuking tersenyum tipis. Karena aku tahu ada tempat untuk pulang. Beberapa hari kemudian, konflik itu memuncak. Sen Yuking harus mengambil keputusan yang tidak populer. Ia menolak tekanan investor yang ingin jalan pintas. Risiko besar, tapi nuraninya tidak mengizinkan sebaliknya. Malam itu, ia gelisah. Su Yang melihatnya mondar-mandir, lalu berkata, kalau kamu melakukan sesuatu yang benar, jangan takut kehilangan orang yang hanya bertahan karena keuntungan. Sen Yuking berhenti. Ia menatap Su Yang, lalu mengangguk perlahan. Kata itu menenangkan, seperti jangkar. Namun ketenangan itu kembali diuji. Mantan kekasih Su Yang muncul lagi, kali ini dengan pendekatan berbeda. Tidak ada ancaman, tidak ada drama. Hanya pesan panjang yang penuh penyesalan. Su Yang membaca pesan itu berulang kali, perasaan lama yang rumit kembali mengaduk-aduk. Ia tidak langsung menghapusnya. Sen Yuking melihat perubahan kecil itu. Diam Su Yang terasa lebih berat dari biasanya. Malam itu, Sen Yuking berkata pelan, kalau ada sesuatu yang mengganggumu, aku ingin tahu. Bukan karena curiga, tapi karena aku peduli. Su Yang menutup mata sejenak, lalu menyerahkan ponselnya. Sen Yuking membaca pesan itu, lalu mengembalikannya tanpa komentar. Apa yang kamu rasakan? Tanyanya. Su Yang menarik napas. Aku tidak ingin kembali, tapi aku juga tidak ingin berpura-pura bahwa masa lalu itu tidak pernah berarti. Sen Yuking mengangguk, mengakui, bukan berarti memilih. Su Yang menatapnya, lalu berkata dengan suara rendah, aku memilihmu. Tidak ada penekanan berlebihan, tidak ada drama. Tapi Sen Yuking merasakan dadanya menghangat. Ia mendekat dan memeluk Su Yang, membiarkan keheningan berbicara. Beberapa minggu berlalu, proyek Sen Yuking akhirnya stabil. Keputusan berani itu membawa hasil. Meski lambat, di sisi lain, Su Yang mulai merasa nyaman di pekerjaannya yang baru. Ia tertawa kecil. Suatu malam, tanpa sadar, Sen Yuking menatapnya, terkejut dan bahagia. Sudah lama aku tidak melihatmu seperti itu, katanya. Su Yang tersenyum, sedikit malu. Aku juga. Suatu akhir pekan, mereka pergi keluar kota tanpa rencana besar. Hanya berjalan di tepi danau. Duduk lama tanpa bicara. Angin dingin, langit mendung. Sen Yuking berkata pelan, dulu aku pikir cinta harus selalu penuh keyakinan. Su Yang menoleh. Sekarang aku pikir cinta adalah
Tetap tinggal meski ragu. Su yang mengangguk. Aku bisa hidup dengan itu. Saat malam turun, mereka kembali ke penginapan kecil. Tidak ada momen besar, tidak ada pengakuan dramatis. Hanya dua orang yang lelah, berbagi kehangatan di ruang sempit. Sen Yuking tertidur lebih dulu. Su yang menatap wajah itu lama, lalu berbisik sangat pelan, hampir seperti janji. Untuk dirinya sendiri, aku akan terus mencoba. Pagi setelah hujan itu terasa lebih terang dari yang mereka bayangkan. Udara masih dingin, tapi jendela kamar dipenuhi cahaya lembut. Sen Yuking terbangun lebih dulu dan mendapati Su yang masih terjaga, duduk bersandar di kepala ranjang, menatap keluar. "Kamu tidak tidur?" tanyanya, pelan. Su yang menggeleng. "Aku takut kalau aku menutup mata, semua ini terasa seperti mimpi." Sen Yuking tersenyum kecil, lalu meraih tangannya. "Kalau ini mimpi, kita bangun bersama." Mereka pulang ke kota dengan perasaan yang lebih tenang, tapi kehidupan tidak memberi waktu lama untuk berlama-lama. Su yang mulai sibuk dengan proyek barunya, tanggung jawab yang perlahan meningkat. Sen Yuking juga kembali dikejar jadwal rapat dan keputusan sulit. Meski begitu, ada satu perubahan kecil yang tak pernah mereka lewatkan. Makan malam bersama, meski sederhana, meski singkat, duduk berhadapan, bertukar cerita yang tidak selalu penting. Suatu malam, Sen Yuking berkata tiba-tiba, "Ibuku ingin bertemu." Su yang terdiam, bukan karena tidak mau, tapi karena ingatan lama tentang penolakan masih membekas. "Kalau kamu belum siap, kita bisa menundanya," Sen Yuking menambahkan cepat. Su yang menghela napas, lalu mengangguk pelan. "Aku takut, tapi aku tidak ingin terus bersembunyi." Sen Yuking menatapnya dengan mata hangat. "Aku akan di sana." Pertemuan itu berlangsung di rumah lama keluarga Sen Yuking. Ibunya menatap Su yang lama. Terlalu lama. Tidak ada sikap kasar, tapi juga tidak ada kehangatan. Pertanyaan-pertanyaan dilontarkan dengan nada sopan namun tajam. Tentang niat, tentang masa depan, tentang apakah pernikahan ini hanya sementara. Su yang menjawab dengan tenang, meski telapak tangannya basah oleh keringat. "Saya tidak tahu masa depan akan seperti apa," katanya jujur. "Tapi saya tahu saya tidak akan mempermainkan keputusan ini." Kejujuran itu membuat ruangan hening sejenak. Dalam perjalanan pulang, Sen Yuking berkata, "Kamu tidak perlu membuktikan apapun." Su yang tersenyum lelah. "Mungkin tidak, tapi aku ingin pantas berada di sisimu." Sen Yuking menggenggam tangannya. "Kamu sudah pantas sejak kamu memilih tinggal." Beberapa hari kemudian, Su yang mendapat kabar bahwa mantan kekasihnya benar-benar pergi ke luar negeri. Tidak ada pesan perpisahan, tidak ada penjelasan. Anehnya, ia tidak merasa lega sepenuhnya. Ada ruang kosong yang dulu diisi oleh kemarahan, kini hanya sunyi. Sen Yuking memperhatikannya, lalu berkata, "Kehilangan tidak selalu menyakitkan. Kadang hanya mengingatkan." Su yang mengangguk. "Aku mengingat siapa aku dulu. Dan aku tidak ingin kembali ke sana." Tekanan pekerjaan kembali meningkat. Suatu malam, mereka bertengkar untuk pertama kalinya. Setelah lama, hal kecil yang membesar karena lelah. Kata-kata terucap tanpa sengaja, nada meninggi. Sen Yuking terdiam, wajahnya menegang. Su yang langsung menyesal. Ia berdiri, ingin pergi keluar, kebiasaan lamanya muncul. Tapi langkahnya berhenti di depan pintu. Ia menarik napas, berbalik. "Aku tidak ingin lari," katanya pelan. Sen Yuking menatapnya, mata berkaca-kaca. "Aku juga tidak ingin sendirian." Mereka duduk kembali, saling berhadapan. Tidak ada pembelaan panjang, hanya permintaan maaf yang jujur dan kelelahan yang diakui. Setelah itu, mereka duduk diam cukup lama. Tidak canggung, hanya tenang. Malam itu, mereka tidur dengan jarak yang dekat, tidak saling memeluk, tapi cukup untuk saling merasakan. Hari-hari berikutnya mengajarkan mereka satu hal baru. Cinta bukan hanya tentang bertahan dalam krisis besar,
tapi juga tentang tidak membiarkan hal kecil menjadi tembok. Mereka belajar berhenti sejenak sebelum bicara, belajar mendengarkan tanpa langsung membela diri. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Sen Yuking berkata sambil menatap langit, "Kalau suatu hari semuanya menjadi terlalu berat, apa kamu akan menyesal memilih hidup seperti ini?" Su, yang memikirkan itu lama, lalu menjawab pelan, "Aku mungkin akan lelah. Aku mungkin akan takut, tapi menyesal. Tidak, karena untuk pertama kalinya, aku hidup tanpa bersembunyi." Musim berganti tanpa mereka sadari. Udara mulai lebih hangat, cahaya pagi masuk lebih lama ke dalam rumah. Rutinitas mereka semakin menyatu, bukan karena usaha keras, tapi karena kebiasaan yang tumbuh alami. Su yang kini sering bangun lebih dulu dan menyiapkan sarapan sederhana. Sen Yuking kadang berdiri di ambang dapur, memandangi punggung Su Yang, lalu berkata setengah bercanda, "Kalau dulu aku tahu menikah berarti begini, mungkin aku tidak akan terlalu takut." Su Yang tidak menoleh, tapi sudut bibirnya terangkat. "Aku juga. Namun hidup tidak pernah benar-benar tenang terlalu lama." Suatu sore, Sen Yuking mendapat kabar bahwa ayahnya harus kembali dirawat. Kondisinya tidak kritis, tapi cukup untuk membuat dada Sen Yuking terasa berat. Di rumah sakit, bau antiseptik dan suara langkah cepat membuatnya kembali ke ingatan lama. Ia duduk di kursi koridor, menunduk, tangannya saling menggenggam kuat. Su yang duduk di sampingnya tanpa bicara. Ia hanya meletakkan tangannya di atas tangan Sen Yuking, "Diam tapi ada." "Aku benci merasa lemah," Sen Yuking berkata pelan. "Lemah bukan berarti gagal," jawab Su Yang. "Kadang itu hanya tanda kamu peduli." Sen Yuking menoleh, matanya merah. "Aku takut kehilangan." Su Yang mengangguk. "Aku juga. Tapi kita tidak bisa berhenti hidup karena takut." Malam itu mereka pulang dengan tubuh dan pikiran lelah. Sen Yuking langsung tertidur, napasnya tidak stabil. Su yang duduk lama di sisi ranjang, menatap wajah itu. Ia menyadari sesuatu yang pelan, tapi dalam. Ketakutannya sendiri belum hilang, tapi kini ia tidak lagi membiarkannya mengendalikan setiap keputusan. Beberapa hari kemudian, Sen Yuking mulai menjauh tanpa sadar. Bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu banyak yang ia simpan sendiri. Su yang merasakannya. Nada bicara yang lebih singkat. Tatapan yang sering kosong. Su yang tidak langsung menuntut penjelasan. Ia menunggu, mencoba, memahami. Hingga suatu malam, Sen Yuking berkata tiba-tiba, "Bagaimana kalau suatu hari aku tidak sekuat ini lagi?" Su yang menoleh. "Maksudmu?" "Aku selalu yang mengambil keputusan, yang berdiri di depan. Aku takut kalau suatu hari aku jatuh. Aku tidak tahu apakah aku masih layak dicintai." Kalimat itu membuat Su yang terdiam lama. Lalu ia berkata perlahan, memilih kata dengan hati-hati. "Aku mencintaimu bukan karena kamu kuat. Aku tinggal karena kamu jujur saat kamu lelah." Sen Yuking menutup matanya. Air mata jatuh tanpa suara. Su yang mendekat dan memeluknya. Tidak erat, tidak terburu-buru. Cukup lama untuk membuat napas Sen Yuking kembali stabil. Hari demi hari, mereka kembali menata diri. Ayah Sen Yuking membaik perlahan. Tekanan kerja tidak berkurang, tapi mereka belajar membaginya. Ada hari-hari berat, ada juga hari-hari ringan yang datang tanpa alasan. Tertawa kecil karena hal sepele. Diam bersama tanpa canggung. Suatu malam, saat mereka duduk di lantai ruang tamu, bersandar pada sofa, Sen Yuking berkata, "Dulu aku pikir rumah adalah tempat tanpa masalah." Su yang tersenyum tipis. Sekarang aku pikir rumah adalah tempat di mana masalah boleh masuk, tapi tidak harus ditanggung sendirian." Su yang menoleh, menatapnya lama. Lalu ia mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ada rasa tenang yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena ia tidak lagi sendirian saat menghadapi yang sulit.
Waktu tidak memberi tanda ketika sesuatu mulai berubah menjadi lebih dalam. Tidak ada momen besar, tidak ada kejutan. Hanya perasaan yang pelan-pelan mengendap. Su yang mulai menyadari bahwa ia tidak lagi menghitung hari untuk bersiap pergi. Ia mulai merencanakan hal-hal kecil tanpa sadar. Membeli barang rumah tangga bersama. Membahas liburan yang bahkan belum tentu terwujud. Sen Yuking menangkap perubahan itu dan tidak menunjukkannya, seolah takut jika disadari terlalu jelas, semuanya akan pecah. Suatu malam, listrik padam karena hujan deras. Rumah tenggelam dalam gelap dan sunyi. Sen Yuking menyalakan lilin kecil di meja. Cahaya temaram membuat bayangan wajah Su yang terlihat lebih lembut. Mereka duduk berhadapan, tanpa distraksi. Sen Yuking berkata pelan, "Kamu pernah menyesal menikah denganku?" Pertanyaan itu keluar tanpa persiapan. Su yang terdiam, cukup lama hingga suara hujan terdengar semakin jelas. "Aku menyesal pernah berpikir bahwa aku tidak pantas bahagia," jawabnya akhirnya. "Tapi menikah denganmu bukan bagian dari penyesalan itu." Sen Yuking menunduk, dadanya terasa hangat dan perih bersamaan. "Aku juga takut," katanya. "Jujur, takut suatu hari kamu akan sadar bahwa aku terlalu rumit." Su yang menggeleng pelan. "Kita semua rumit. Aku hanya tidak ingin kembali hidup sendirian di tenda keramaian." Listrik menyala kembali, tapi mereka tidak langsung bergerak. Ada keheningan yang nyaman, sesuatu yang dulu tidak pernah Su yang percaya bisa ada. Malam itu, mereka tidur berdekatan, bukan untuk mencari kehangatan tubuh, tapi karena kehadiran satu sama lain sudah cukup. Beberapa hari kemudian, Sen Yuking menerima tawaran untuk memperluas bisnis ke luar negeri. Kesempatan besar, tapi berarti jarak dan waktu yang terpisah. Ia membawa topik itu dengan hati-hati, seolah berjalan di atas es tipis. "Aku tidak harus menerimanya," katanya. Su yang menatap dokumen di tangannya, lalu menggeleng. "Jangan menahan langkahmu karena aku." Sen Yuking menghela napas. "Aku tidak ingin kehilangan apa yang sedang kita bangun." Su yang menatapnya lurus. "Kalau sesuatu bisa hancur hanya karena jarak, mungkin itu memang rapuh sejak awal." Keputusan itu tidak mudah, tapi jujur. Akhirnya mereka sepakat mencoba. Bukan dengan janji manis, tapi dengan komunikasi yang nyata. Hari-hari terpisah itu terasa aneh. Rumah kembali sunyi, tapi kali ini Su yang tahu kemana perginya rasa itu. Mereka saling menelepon di malam hari, kadang hanya diam mendengarkan napas satu sama lain. Tidak selalu ada cerita, tapi ada keberadaan. Suatu malam, Sen Yuking berkata dari seberang layar, "Aku lelah." Su yang menjawab tanpa ragu, "Istirahat, aku menunggumu pulang." Kalimat itu sederhana, tapi membuat Sen Yuking menutup mata lebih lama dari biasanya. Saat Sen Yuking akhirnya kembali, tidak ada pelukan berlebihan. Hanya tatapan lama di ambang pintu. Su yang berkata pelan, "Kamu pulang." Sen Yuking mengangguk, suaranya serak. "Aku pulang." Di momen itu, keduanya mengerti sesuatu yang tidak perlu diucapkan. Bahwa cinta mereka tidak lagi bergantung pada rasa takut ditinggalkan, tapi pada pilihan sadar untuk kembali. Bahwa rumah bukan soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang selalu kembali. Kepulangan Sen Yuking tidak membuat segalanya langsung ringan. Ada sisa lelah yang belum sepenuhnya hilang, ada jarak yang meski kecil tetap perlu disesuaikan kembali. Tapi mereka tidak terburu-buru. Mereka membiarkan waktu bekerja dengan caranya sendiri. Su yang kembali terbiasa dengan keberadaan Sen Yuking di dapur, di ruang kerja, di sofa saat malam. Sen Yuking juga belajar membaca diam Su yang kini berbeda. Diam yang tidak lagi menjauh, tapi berpikir. Suatu malam, Sen Yuking duduk di lantai, menyandarkan punggung ke sofa. Su yang ikut duduk di sampingnya. Tidak ada percakapan lama, hanya suara jam dinding. Tiba-tiba Sen Yuking berkata, "Aku sadar sesuatu selama pergi." Su yang menoleh sedikit. "Apa?"
Aku tidak lagi takut pulang. Kalimat itu membuat Su Yang terdiam. Dadanya terasa sesak, bukan karena sakit, tapi karena sesuatu yang hangat dan berat. Aku dulu selalu takut orang akan pergi, katanya pelan. Sekarang aku takut, kalau aku tidak cukup baik untuk membuat mereka tinggal. Sen Yuking tersenyum lelah. Aku tidak tinggal karena kamu sempurna. Aku tinggal karena kamu nyata. Hari-hari berikutnya diisi dengan hal-hal sederhana. Belanja bersama, memilih tanaman kecil untuk balkon, menata ulang rak buku yang lama tidak disentuh. Ada perdebatan kecil soal warna, soal letak, tapi semuanya berakhir dengan tawa pendek atau helaan napas yang sama-sama pasrah. Mereka tidak lagi berusaha menang. Namun suatu sore, Sen Yuking pulang dengan wajah pucat. Ia duduk tanpa bicara. Su Yang langsung tahu ada sesuatu yang salah. Ada kabar buruk, katanya pelan. Sen Yuking mengangguk. Proyek luar negeri itu gagal di tahap akhir. Investor mundur. Banyak yang menyalahkanku. Su Yang duduk di depannya. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tapi itu tidak cukup. Sen Yuking menjawab cepat, suaranya bergetar. Aku merasa aku kembali ke titik awal. Kata-kata itu memukul sesuatu di dalam diri Su Yang. Ia melihat bayangan dirinya sendiri di sana. Takut gagal, takut dianggap tidak cukup. Ia menarik napas dalam. Titik awal bukan selalu tempat yang buruk, katanya. Kadang itu hanya tempat kita belajar berdiri dengan cara yang berbeda. Sen Yuking menatapnya, matanya merah. Bagaimana kalau aku jatuh? Kalau kamu jatuh, Su Yang berkata tanpa ragu, aku akan tetap di sini. Bukan untuk menarikmu, berdiri kalau kamu belum siap, tapi untuk duduk di sampingmu. Air mata Sen Yuking akhirnya jatuh. Tidak tertahan, tidak disembunyikan. Su Yang tidak mencoba menghentikannya. Ia hanya mendekat dan memeluknya, membiarkan bahunya basah. Untuk pertama kalinya, Sen Yuking menangis tanpa rasa malu. Beberapa hari setelah itu, Sen Yuking mengambil cuti. Ia menghabiskan waktu di rumah, sesuatu yang jarang ia lakukan. Mereka sarapan lebih lambat, minum teh di sore hari, menonton film tanpa benar-benar memperhatikan layar. Su Yang menyadari betapa jarang-jarangnya ia merasakan ketenangan seperti ini, bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia tidak lagi sendirian memikulnya. Suatu malam, Sen Yuking berkata tiba-tiba, bagaimana kalau suatu hari kita benar-benar memilih satu sama lain tanpa alasan? Su Yang mengernyit sedikit, maksudmu, bukan karena keadaan, bukan karena tekanan, tapi karena kita mau. Su Yang memikirkan itu lama. Lalu ia mengangguk pelan. Aku sudah melakukannya. Aku hanya butuh waktu untuk menyadarinya. Malam itu, mereka tidur berhadapan. Tidak saling menyentuh, tapi cukup dekat untuk merasakan napas satu sama lain. Sen Yuking tertidur lebih dulu. Su Yang menatap wajah itu dalam diam. Ia menyadari satu hal yang dulu tidak pernah berani ia akui. Ia tidak lagi menyiapkan jalan keluar. Ia tidak lagi hidup dengan satu kaki siap melangkah pergi. Pagi datang dengan cahaya lembut yang masuk dari selatirai. Sen Yuking terbangun lebih dulu kali ini. Ia menoleh dan melihat Su yang masih tertidur, wajahnya tenang, napasnya teratur. Ada bekas lelah yang tidak pernah benar-benar hilang dari raut itu, tapi justru membuatnya terasa nyata. Sen Yuking memandangi cukup lama, lalu bangkit pelan agar tidak membangunkan. Di dapur, ia membuat sarapan sederhana. Tangannya sempat berhenti beberapa kali, pikirannya melayang. Ia menyadari sesuatu yang aneh namun jujur. Ia tidak lagi merasa sendirian saat menghadapi kegagalan. Perasaan itu baru dan sedikit menakutkan. Selama ini, ia selalu berdiri sendiri. Sekarang ada seseorang yang tidak memintanya kuat setiap saat. Su Yang bangun ketika aroma makanan memenuhi ruangan. Ia berdiri di ambang dapur. Kamu jarang bangun sepagi ini, katanya. Sen Yuking tersenyum tipis. Aku ingin mencoba hidup sedikit lebih pelan. Su Yang mengangguk. Pelan itu tidak buruk,
Mereka makan tanpa banyak bicara. Tapi diam kali ini tidak canggung. Setelah sarapan, Sen Yuking duduk di sofa sambil memeluk lutut. Aku dapat pesan dari ibuku, katanya akhirnya. Su Yang langsung tahu itu bukan kabar ringan. Tentang apa? Dia ingin kita menghadiri makan malam keluarga akhir pekan ini. Nada suaranya datar, tapi jari-jarinya saling mencengkeram. Su Yang duduk di sampingnya. Kamu tidak harus pergi kalau belum siap. Aku tahu, tapi aku juga lelah terus menghindar. Sen Yuking menghela napas. Keluargaku selalu melihat pernikahan ini sebagai kesalahan. Sebagai kontrak yang tidak seharusnya punya perasaan. Su Yang menatap lantai. Aku juga dianggap masalah sejak awal. Sen Yuking menoleh. Kamu menyesal. Su Yang menggeleng. Tidak, aku hanya takut kamu yang akan menyesal. Malam sebelum makan malam itu, Sen Yuking hampir tidak tidur. Ia duduk di balkon, memandang lampu kota. Su Yang ikut duduk, membawa 2 cangkir teh hangat. Mereka tidak saling menatap, tapi kehadiran itu cukup. Aku dulu selalu berpikir kalau aku harus kuat agar layak dicintai, Sen Yuking berkata lirih. Sekarang aku takut kalau aku rapuh, semua akan runtuh. Su Yang menjawab tanpa ragu, rapuh tidak membuatmu lemah. Itu hanya berarti kamu manusia. Makan malam keluarga berjalan dingin. Senyum-senyum sopan, kata-kata yang disaring. Ibunya Sen Yuking menatap Su Yang dengan pandangan menilai. Kamu masih bekerja di tempat yang sama? Tanyanya. Iya, jawab Su Yang tenang. Sen Yuking pantas mendapatkan pasangan yang bisa sejajar dengannya. Ruangan terasa semakin sempit. Sen Yuking hendak bicara, tapi Su Yang lebih dulu membuka suara. Saya tahu posisi saya tidak terlihat mengesankan. Tapi saya bertanggung jawab atas pilihan saya. Dan saya bertanggung jawab atas istri saya. Kata istri itu membuat Sen Yuking terdiam. Ada getaran kecil di dadanya. Dalam perjalanan pulang, Sen Yuking tidak bicara lama. Baru setelah mereka sampai di rumah, ia berkata, maaf. Su Yang menoleh. Untuk apa? Karena menyeretmu ke situasi itu. Su Yang tersenyum kecil. Aku tidak diseret. Aku memilih ikut. Malam itu, Sen Yuking akhirnya memeluk Su Yang lebih dulu. Pelukan itu lama, erat, seolah menahan sesuatu yang hampir runtuh. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, katanya. Pelan. Aku juga tidak, jawab Su Yang. Tapi kita tidak harus tahu semuanya sekarang. Hari-hari setelah makan malam keluarga itu berjalan dengan perasaan yang aneh namun jujur. Tidak ada ledakan konflik, tidak ada drama besar, tapi ada sesuatu yang berubah perlahan. Sen Yuking menjadi lebih sering diam, bukan karena menjauh, melainkan karena berpikir. Su Yang bisa merasakannya. Ia tidak memaksa, tidak bertanya berlebihan. Ia tahu, bagi orang seperti Sen Yuking, waktu adalah cara terbaik untuk merapikan isi hati. Suatu sore, hujan turun tanpa peringatan. Sen Yuking pulang lebih awal dari biasanya. Mantelnya basah, rambutnya sedikit lembab. Ia berdiri di depan pintu cukup lama sebelum masuk. Su Yang sedang membaca langsung berdiri. Kamu kehujanan. Tidak apa, jawab Sen Yuking, tapi suaranya terdengar kosong. Su Yang mengambil handuk dan menyampirkannya ke bahunya. Tangannya berhenti sesaat. Ada sesuatu. Sen Yuking menunduk. Aku bertemu ayahku. Kalimat itu cukup membuat udara berubah. Ayah Sen Yuking jarang muncul. Selalu menjadi sosok yang dingin, penuh tuntutan, dan jarang puas. Su Yang tidak langsung bicara. Ia hanya menunggu. Dia bilang, Sen Yuking melanjutkan, kalau pernikahan ini masih bisa dibatalkan sebelum semuanya terlambat. Jari Su Yang menegang sesaat, lalu rileks kembali. Dan kamu? Aku tidak menjawab, Sen Yuking berkata jujur. Aku takut jawabanku akan membuat segalanya semakin rumit. Mereka duduk berhadapan. Hujan di luar terdengar semakin deras. Kamu menyesal? Tanya Su Yang, kali ini suaranya lebih pelan dari biasanya. Sen Yuking menggeleng cepat. Tidak,
Justru itu yang membuatku bingung. Aku tidak menyesal, tapi aku juga belum cukup berani untuk melawan sepenuhnya. Su Yang mengangguk. Keberanian tidak selalu datang sekaligus. Ia menatap Sen Yuking dengan tenang. Aku tidak akan memaksamu memilih sekarang. Kalau suatu hari kamu memutuskan pergi, aku akan menerimanya. Tapi selama kamu di sini, aku akan tetap bersamamu. Kata-kata itu tidak dramatis, tapi justru menusuk paling dalam. Sen Yuking menatapnya lama, seolah mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Kamu tidak marah. Aku pernah hidup terlalu lama dengan kemarahan, jawab Su Yang. Aku lelah membiarkannya mengendalikan hidupku. Malam itu, mereka memasak bersama. Tidak ada musik, tidak ada percakapan panjang, tapi tangan. Mereka beberapa kali saling bersentuhan tanpa sengaja. Setiap sentuhan kecil itu terasa berbeda. Lebih sadar, lebih nyata. Setelah makan, Sen Yuking membersihkan meja, Su Yang mencuci piring. Pemandangan sederhana yang dulu terasa asing, kini terasa seperti sesuatu yang ingin dipertahankan. Beberapa hari kemudian, Sen Yuking mulai kembali bekerja dengan ritme baru. Tidak lagi memaksakan diri, ia pulang tepat waktu. Kadang membawa pekerjaan, tapi tidak lagi membiarkannya menguasai malam. Su Yang memperhatikan perubahan itu tanpa berkomentar. Ia tahu perubahan yang dipilih sendiri akan bertahan lebih lama. Suatu malam, Sen Yuking duduk di tempat tidur, memeluk bantal. Su Yang, panggilnya pelan. Iya, apa yang paling kamu takuti? Pertanyaan itu membuat Su Yang terdiam cukup lama. Aku takut menjadi tidak dibutuhkan. Jawabnya akhirnya. Takut semua yang kulakukan tidak cukup membuat seseorang bertahan. Sen Yuking menelan ludah. Aku takut bergantung pada seseorang, lalu kehilangan diriku sendiri. Mereka saling menatap. Dua ketakutan yang berbeda, tapi bertemu di titik yang sama. Sen Yuking mendekat, tidak terburu-buru, tidak ragu. Ia bersandar di bahu Su Yang. Kalau suatu hari aku goyah, katanya lirih, jangan lepaskan aku, tapi juga jangan memaksaku berdiri sebelum aku siap. Su Yang mengangguk, lalu menyentuh rambut Sen Yuking dengan hati-hati, seolah takut merusak sesuatu yang rapuh. Dan kalau suatu hari aku merasa tidak cukup, katanya, ingatkan aku bahwa aku tidak sendirian. Pagi berikutnya datang dengan perasaan yang lebih tenang, tapi juga lebih jujur. Sen Yuking bangun dengan kepala berat, bukan karena kurang tidur, melainkan karena pikirannya tidak berhenti. Semalaman, ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai, mencoba merapikan perasaan yang saling bertabrakan. Su Yang masih terlelap, wajahnya terlihat lebih lembut saat tidak sedang menahan apa pun. Sen Yuking berdiri perlahan dan masuk ke kamar mandi. Air dingin membasuh wajahnya, tapi tidak sepenuhnya mengusir gelisah di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ketakutannya bukan tentang orang lain, melainkan tentang dirinya sendiri. Takut terlalu berharap, takut jika suatu hari ia sadar bahwa ia sudah menyerahkan terlalu banyak. Ketika ia keluar, Su Yang sudah bangun dan duduk bersandar di kepala ranjang. Kamu kelihatan capek, katanya. Sen Yuking mengangguk. Aku bermimpi buruk. Tentang apa? Sendiri lagi, jawabnya singkat. Su Yang tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menepuk sisi ranjang. Sen Yuking duduk di sana, jarak mereka dekat tapi tidak saling bersentuhan. Aku tidak tahu kapan aku bisa benar-benar lepas dari semua ini, Sen Yuking berkata pelan. Kadang aku merasa aku egois, menarikmu masuk ke hidupku yang berantakan. Su Yang tersenyum tipis. Hidupku tidak pernah rapi sejak awal. Ia menoleh, menatap Sen Yuking dengan mata yang tenang. Aku tidak masuk karena dipaksa. Aku masuk karena aku mau. Kalimat sederhana itu membuat Sen Yuking menunduk. Ada rasa hangat yang pelan-pelan menyusup, bercampur dengan rasa bersalah yang belum sepenuhnya hilang. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata terasa terlalu kecil. Hari itu mereka keluar bersama.
Bukan untuk urusan kerja, bukan karena kewajiban. Hanya berjalan, tanpa tujuan jelas. Mereka masuk ke toko buku kecil di sudut jalan. Sen Yuking berhenti lama di rak psikologi dan sastra. Su yang mengambil buku lama yang sampulnya sudah usang. Kamu masih suka yang seperti ini? Tanya Sen Yuking. Dulu buku-buku ini yang menemaniku, jawab Su Yang. Sekarang aku jarang baca, tapi aku masih suka baunya. Mereka duduk di kafe kecil setelah itu. Tidak saling menatap terus-menerus, tapi sesekali mata mereka bertemu tanpa disengaja. Sen Yuking menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ia tidak sedang berpura-pura bahagia. Ia benar-benar merasa tenang. Namun malam membawa ujian kecil. Telepon Sen Yuking berdering. Nomor ayahnya. Ia menatap layar cukup lama sebelum menjawab. Su yang memperhatikan dari kejauhan, tidak ikut campur. Ya, Sen Yuking berkata. Percakapan itu singkat, tapi ekspresinya berubah. Setelah telepon ditutup, Sen Yuking duduk. Terdiam. Ayahku ingin aku pindah sementara, katanya akhirnya. Katanya, agar aku bisa berpikir jernih. Su yang mengangguk perlahan. Kamu mau? Sen Yuking menggigit bibirnya. Aku tidak tahu. Bagian dari diriku ingin lari. Bagian lain, tidak. Ingin meninggalkan ini. Su yang berdiri dan berjalan mendekat. Kalau kamu pergi untuk mencari jawaban, aku tidak akan menahannya, katanya jujur. Tapi jangan pergi karena tekanan. Sen Yuking menatapnya, matanya sedikit basah. Bagaimana kalau aku pergi dan tidak kembali? Su yang menarik napas dalam. Kalau itu pilihanmu, aku akan menghormatinya. Tapi aku berharap, apapun pilihanmu, itu dibuat dengan hati yang jujur. Malam itu terasa panjang. Sen Yuking tidak langsung memberi jawaban. Ia duduk di balkon, sendirian, memikirkan semua hal yang pernah ia korbankan demi menjadi versi diri yang diterima keluarganya. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia bahagia? Su yang tidak menyusul. Ia tahu ada pertempuran yang harus dihadapi Sen Yuking sendirian. Tapi, sebelum tidur, ia meninggalkan secangkir teh hangat di meja balkon. Tanpa kata, tanpa tuntutan, Sen Yuking memegang cangkir itu lama. Tangannya hangat, dadanya terasa penuh. Ia menyadari satu hal yang menakutkan sekaligus indah. Ia tidak ingin pergi karena ia ingin kembali. Ia ingin tinggal karena ia memilihnya. Keputusan Sen Yuking tidak datang malam itu. Ia tidur dengan pikiran masih penuh, tapi ada satu hal yang berbeda. Ia tidak lagi merasa tercekik. Pagi harinya, ia bangun lebih lambat. Su yang sudah tidak ada di kamar. Dari dapur terdengar suara pelan. Sen Yuking berdiri di ambang pintu dan melihat Su yang sedang menyiapkan air panas. Gerakannya tenang, seperti tidak ingin mengganggu. Apapun, kamu tidak berangkat pagi ini? Tanya Sen Yuking. Aku tukar jadwal, jawab Su yang singkat. Kupikir kamu mungkin butuh waktu. Kata-kata itu sederhana, tapi membuat Sen Yuking terdiam lama. Ia duduk di kursi makan tanpa bicara. Su yang meletakkan secangkir di depannya. Minum dulu. Mereka duduk berhadapan. Sen Yuking memutar cangkirnya pelan. Aku sudah lama tidak membuat keputusan untuk diriku sendiri, katanya akhirnya. Selalu ada suara orang lain di kepalaku. Su yang mengangguk. Aku juga begitu dulu. Sampai akhirnya aku capek hidup sesuai bayangan orang. Dan apa yang kamu lakukan? Aku kalah banyak hal, jawab Su yang jujur. Tapi aku tidak lagi kehilangan diriku sendiri. Kalimat itu seperti mendorong sesuatu di dalam diri Sen Yuking. Ia menarik napas panjang. Aku tidak akan pindah, katanya pelan tapi tegas. Bukan karena membangkang, tapi karena aku ingin tinggal di tempat yang membuatku bisa bernapas. Su yang menatapnya, matanya tidak menunjukkan kemenangan, hanya kelegaan. Apapun reaksi keluargamu nanti, katanya, aku di sini. Reaksi itu datang lebih cepat dari yang mereka kira. Telepon ibunya Sen Yuking masuk sore itu. Suaranya dingin, penuh kekecewaan.
Sen Yuking mendengarkan tanpa memotong. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu menjelaskan segalanya. Aku mengerti, katanya di akhir. Tapi ini, pilihanku. Setelah telepon ditutup, tangannya gemetar. Su yang mendekat tanpa bicara dan menggenggam tangannya. Tidak erat, tapi cukup untuk menahan. Malam itu, Sen Yuking duduk di lantai ruang tamu, bersandar di sofa. Aku takut mereka benar menjauh, katanya lirih. Takut kehilangan keluarga itu wajar, jawab Su Yang. Tapi kehilangan dirimu sendiri akan lebih menyakitkan. Sen Yuking menoleh. Kamu tidak takut aku akan berubah suatu hari? Aku takut, Su Yang mengaku. Tapi aku lebih takut hidup tanpa mencoba. Hari-hari berikutnya tidak langsung ringan. Ada jarak emosional yang kadang muncul. Ada malam di mana Sen Yuking terbangun dengan dada sesak. Su yang tidak selalu tahu harus berkata apa, tapi ia selalu ada. Kadang hanya duduk di sisi ranjang. Kadang menyeduh air. Kadang membiarkan Sen Yuking menangis tanpa bertanya. Suatu malam, Sen Yuking berkata tiba-tiba, aku tidak pandai mencintai. Su yang menatapnya. Aku juga tidak pandai dipercaya. Mereka saling tersenyum kecil, getir tapi jujur. Kalau begitu, Sen Yuking melanjutkan, kita belajar pelan-pelan. Su yang mengangguk. Pelan itu tidak apa-apa. Ada satu malam hujan deras ketika listrik mati. Mereka duduk di ruang tamu dengan cahaya lilin. Sen Yuking bersandar tanpa sadar di bahu Su Yang. Tidak ada penarikan diri kali ini. Tidak ada keraguan, hanya keheningan yang hangat. Su Yang, panggil Sen Yuking pelan. Iya, terima kasih tidak meninggalkanku saat aku paling sulit. Su Yang tidak langsung menjawab. Terima kasih juga, katanya akhirnya, karena tetap di sini meski kamu bisa memilih pergi. Di momen-momen kecil seperti itulah perasaan Sen Yuking berubah tanpa ia sadari. Bukan jatuh cinta yang tiba-tiba, tapi rasa ingin melindungi. Ingin pulang, ingin memastikan orang di sampingnya baik-baik saja. Ia mulai menunggu Su yang pulang. Mulai memperhatikan kebiasaannya. Mulai merasa cemas saat Su yang terlambat tanpa kabar. Suatu hari, Su yang pulang dengan luka kecil di tangannya. Sen Yuking panik berlebihan. Kenapa? Tidak hati-hati. Su yang terkejut, lalu tersenyum. Aku baik-baik saja. Sen Yuking berhenti bicara, lalu menyadari reaksinya sendiri. Wajahnya memanas. Su yang menatapnya lama. Tidak menggoda, tidak mengejek. Aku senang, katanya pelan. Kenapa? Karena kamu peduli. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras, tapi justru terasa di hal-hal kecil yang dulu tidak pernah mereka perhatikan. Sen Yuking mulai mengirim pesan singkat saat ia pulang terlambat. Tidak panjang, hanya satu kalimat, tapi cukup membuat Su yang menunggu dengan perasaan lebih tenang. Su yang juga mulai menyimpan kebiasaan kecil, seperti selalu memastikan lampu ruang tamu menyala saat ia tahu Sen Yuking akan pulang malam. Suatu malam, Sen Yuking pulang dengan wajah lelah. Ia melepas sepatu dan duduk begitu saja di lantai dekat pintu. Su Yang yang sedang di dapur langsung menghampiri. Kamu mau makan sekarang atau nanti? Sen Yuking menggeleng. Aku cuma mau duduk sebentar. Su Yang tidak berkata apa-apa. Ia ikut duduk di sampingnya. Tidak menyentuh, tidak bertanya. Beberapa menit berlalu dalam diam. Aku dimarahi hari ini, Sen Yuking berkata pelan. Di kantor. Iya, katanya aku jadi terlalu lembek. Su Yang tersenyum kecil. Kadang orang menyebut empati sebagai kelemahan karena mereka tidak memilikinya. Sen Yuking menoleh, menatapnya lama. Kamu selalu membuat semuanya terdengar lebih sederhana. Karena hidup sudah cukup rumit, jawab Su Yang. Malam itu, Sen Yuking tertidur di sofa. Su Yang menutupkan selimut pelan. Ia berdiri cukup lama, menatap wajah itu, lalu tanpa sadar menyentuh kening Sen Yuking sebentar. Sentuhan singkat, hampir seperti kebiasaan yang sudah lama ada. Ia terkejut dengan dirinya sendiri, tapi tidak menarik tangannya dengan tergesa.
Beberapa hari kemudian, Sen Yuking sakit. Demam ringan, tapi cukup membuatnya lemah. Ia tetap bersikeras bekerja dari rumah. Su yang membiarkannya, tapi diam-diam mengawasi. Ketika Sen Yuking batuk terlalu lama, Su yang mengambil laptopnya tanpa izin. "Hei," protes Sen Yuking lemah. "Kamu istirahat dulu," kata Su yang tenang. "Dunia tidak akan runtuh dalam 1 hari." Sen Yuking ingin membantah, tapi akhirnya menyerah. Ia berbaring, menatap langit-langit. "Tidak ada yang pernah memaksaku istirahat sebelumnya." Su yang menjawab tanpa menoleh, "Sekarang ada." Saat malam tiba, demam Sen Yuking turun. Ia terbangun dan melihat Su yang tertidur di kursi dekat ranjang. Lehernya miring, terlihat tidak nyaman. Sen Yuking ingin membangunkannya, tapi ragu. Akhirnya ia hanya menatap. Ada rasa penuh di dadanya, sesuatu yang tidak lagi bisa ia sangkal. Ia menyadari bahwa ia sudah mulai takut kehilangan Su Yang, bukan karena ketergantungan, tapi karena keberadaan itu telah menjadi bagian dari hidupnya. Ketika Su Yang terbangun, Sen Yuking pura-pura tidur. Tapi Su Yang tahu, "Kamu sudah bangun," katanya pelan. Sen Yuking membuka mata. "Maaf, untuk apa?" "Karena merepotkan." Su Yang menggeleng. "Kamu tidak merepotkan. Kamu penting." Kata itu membuat Sen Yuking terdiam. Ia menelan ludah. "Aku tidak pandai mengungkapkan perasaan," katanya lirih. "Kadang aku bahkan tidak yakin apa yang kurasakan." Su yang duduk di tepi ranjang. "Kamu tidak harus menjelaskannya sekarang." "Tapi aku takut kalau aku terlalu lambat," Sen Yuking melanjutkan. "Takut saat aku siap bicara. Semuanya sudah terlambat." Su yang menatapnya dengan mata yang tenang dan jujur. "Aku tidak sedang terburu-buru pergi." Malam itu, Sen Yuking meraih tangan Su Yang. Tidak kuat, hanya sekadar memastikan. Su Yang tidak menarik tangannya. Ia membiarkan jari mereka saling bertaut. Tidak ada janji, tidak ada kata cinta, tapi keheningan di antara mereka terasa lebih dalam dari sekadar pengakuan. Hari-hari berlalu dengan ritme baru. Mereka mulai berbagi cerita masa lalu, sedikit demi sedikit. Sen Yuking bercerita tentang masa kecilnya yang penuh tuntutan. Su Yang tentang tahun-tahun ketika ia harus bertahan sendirian. Tidak semua cerita selesai. Tidak semua luka sembuh. Tapi mereka tidak lagi menutupinya rapat-rapat. Suatu malam, Sen Yuking berkata sambil menatap jendela, "Aku dulu berpikir pernikahan ini adalah kesalahan yang harus kuterima." Su Yang menunggu. "Sekarang," Sen Yuking melanjutkan, suaranya pelan tapi jelas, "aku mulai berpikir mungkin ini adalah kesempatan kedua yang tidak pernah kuminta, tapi ternyata kubutuhkan." Su Yang tersenyum kecil. "Kesempatan tidak selalu datang dengan cara yang kita inginkan. Tapi kadang datang dengan orang yang tepat," Sen Yuking menambahkan. Kesadaran itu membuat Sen Yuking mulai berubah dengan cara yang bahkan tidak ia rencanakan. Ia menjadi lebih jujur pada dirinya sendiri. Tidak selalu berani, tapi tidak lagi bersembunyi. Suatu malam, setelah makan malam sederhana, ia membantu Su Yang mencuci piring. Air mengalir, suara piring saling bersentuhan pelan. Sen Yuking tiba-tiba berhenti bergerak. "Su Yang," katanya tanpa menoleh. "Iya, kalau suatu hari aku benar-benar jatuh cinta, apakah itu akan membuatmu takut?" Pertanyaan itu datang begitu saja, tanpa persiapan. Su Yang juga berhenti. Ia menatap punggung Sen Yuking. "Takut," jawabnya jujur. "Tapi bukan karena cintanya. Aku takut aku tidak bisa menjaganya dengan baik." Sen Yuking menelan napas. "Aku tidak butuh dijaga dengan sempurna." Ia akhirnya menoleh. "Aku hanya butuh seseorang yang tidak pergi saat aku tidak baik-baik saja." Su Yang mematikan keran. "Aku tidak menjanjikan sempurna," katanya pelan. "Tapi aku bisa menjanjikan tinggal." Kata itu tidak diucapkan dengan dramatis, tapi justru karena itulah Sen Yuking merasa dadanya menghangat. Ia tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, lalu kembali mencuci piring seolah-olah tidak ada yang baru saja berubah,
padahal di dalam dirinya, sesuatu telah bergeser pelan. Hari-hari berikutnya membawa ketenangan yang aneh. Tidak selalu bahagia, tapi stabil. Sen Yuking mulai pulang dengan cerita kecil tentang pekerjaannya. Su yang mendengarkan tanpa menghakimi. Kadang memberi pendapat, kadang hanya diam. Sen Yuking mulai menyadari bahwa ia merasa aman berbicara tentang kegagalannya di depan Su Yang, sesuatu yang bahkan tidak bisa ia lakukan di depan keluarganya sendiri. Suatu malam, Sen Yuking pulang dengan mata merah. Ia tidak menangis, tapi jelas menahan. Su Yang langsung tahu, kamu mau bicara atau mau diam dulu? Diam dulu, jawab Sen Yuking. Su Yang mengangguk. Ia duduk di lantai, bersandar pada sofa. Sen Yuking ikut duduk di sampingnya. Jarak mereka dekat, bahu bersentuhan. Tidak ada kata-kata. Beberapa menit kemudian, Sen Yuking tiba-tiba bersandar penuh. Berat badannya jatuh ke bahu Su Yang. Capek, katanya lirih. Su Yang mengangkat tangannya pelan, ragu sesaat, lalu melingkarkannya di bahu Sen Yuking. Aku tahu. Pelukan itu tidak lama, tapi cukup untuk membuat napas Sen Yuking lebih teratur. Ia menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya benar-benar bergantung tanpa rasa bersalah. Tidak ada suara di kepalanya yang berkata ia lemah. Hanya ada rasa aman yang sederhana. Beberapa hari kemudian, Sen Yuking menerima undangan acara keluarga besar. Ia menatap amplop itu lama sebelum meletakkannya di meja. Aku tidak yakin bisa datang, katanya. Kamu tidak harus, jawab Su Yang. Tapi aku ingin mencoba, Sen Yuking berkata pelan. Bukan untuk mereka, untuk diriku sendiri. Su Yang menatapnya. Aku ikut kalau kamu mau. Sen Yuking terdiam, lalu mengangguk. Aku mau. Acara itu tidak mudah. Tatapan menilai masih ada. Sindiran masih muncul. Tapi kali ini, Sen Yuking tidak berdiri sendirian. Su Yang tidak banyak bicara, tapi kehadirannya terasa seperti jangkar. Ketika seseorang berkata, kamu berubah, Sen Yuking hanya tersenyum. Iya, aku belajar memilih. Dalam perjalanan pulang, Sen Yuking bersandar di kursi mobil. Aku gemetar sepanjang waktu, katanya jujur. Tapi kamu bertahan, jawab Su Yang. Aku bertahan karena kamu ada di sana, Sen Yuking berkata tanpa berpikir panjang. Kata-kata itu membuat Su Yang terdiam. Ia tidak membalas langsung. Ia hanya mengemudi lebih pelan. Malam itu, di rumah, Sen Yuking berdiri lama di depan jendela. Su Yang menghampiri. Kamu baik saja. Sen Yuking menoleh. Ada keraguan di matanya, tapi juga tekad. Aku tidak ingin terus menunda. Katanya pelan. Su Yang menunggu. Aku tidak tahu kapan perasaan ini berubah, Sen Yuking melanjutkan. Tapi aku tahu sekarang. Aku tidak ingin kehilanganmu. Su Yang menatapnya lama. Dadanya terasa penuh, campuran antara harapan dan ketakutan lama. Aku juga tidak ingin kehilanganmu, katanya akhirnya. Itu sebabnya aku selalu menahan diri. Kenapa? Karena aku takut mencintai terlalu dalam dan ditinggalkan. Sen Yuking mendekat satu langkah. Aku tidak bisa menjanjikan tidak akan pernah menyakitimu. Katanya jujur, tapi aku bisa menjanjikan tidak pergi tanpa berjuang. Jarak mereka kini sangat dekat. Napas saling terasa. Tidak ada ciuman. Tidak ada sentuhan terburu. Hanya dua orang dewasa yang berdiri di ambang sesuatu yang nyata. Sen Yuking mengulurkan tangannya. Su Yang menatapnya sesaat, lalu menggenggamnya. Keputusan itu tidak langsung mengubah segalanya. Pagi tetap datang dengan rutinitas yang sama. Matahari tetap masuk lewat celah jendela. Tapi Sen Yuking merasakan sesuatu yang berbeda di dadanya. Tidak lagi kosong. Tidak lagi hanya bertahan. Ia bangun lebih awal dari biasanya dan menemukan Su Yang di dapur, sedang menyiapkan kopi. Mereka saling pandang sebentar, lalu tersenyum kecil, canggung tapi hangat, seperti dua orang yang baru saja mengakui sesuatu tanpa perlu banyak kata. Aku buat terlalu pahit, tanya Su Yang sambil menyerahkan cangkir. Sedikit, jawab Sen Yuking,
lalu menyesap lagi. Tapi aku suka. Su Yang tertawa pelan. Sen Yuking memperhatikan tawa itu lebih lama dari yang seharusnya. Ia baru sadar bahwa selama ini ia jarang benar-benar melihat Su Yang. Selalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Sekarang, ia mulai memperhatikan detail kecil. Cara Su Yang mengangkat bahu saat tertawa. Cara ia diam ketika lelah. Cara ia selalu memberi ruang, tidak pernah memaksa. Hari itu mereka berangkat bersama. Di lift, suasana hening. Sen Yuking berdiri terlalu dekat, lalu, tanpa sadar jari mereka saling bersentuhan. Tidak ada yang menarik tangan. Sentuhan kecil itu membuat jantung Sen Yuking berdetak lebih cepat. Ia menatap lantai, merasa bodoh sekaligus. Hidup, kalau kamu merasa ini terlalu cepat, Su Yang berkata pelan, bilang saja. Sen Yuking menggeleng. Bukan terlalu cepat, katanya jujur. Aku cuma belum terbiasa merasa dipilih. Kalimat itu membuat Su Yang terdiam lama. Aku memilihmu, katanya akhirnya. Setiap hari, bahkan sebelum kamu menyadarinya. Sen Yuking menoleh. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi pintu lift sudah terbuka. Kata-kata itu tersimpan, tapi tidak hilang. Beberapa minggu berlalu. Hubungan mereka tidak berubah menjadi manis berlebihan. Tidak ada janji besar, tapi ada konsistensi. Ada kehadiran. Ada keberanian untuk berkata tidak baik-baik saja. Suatu malam, Sen Yuking pulang dengan wajah pucat. Ia duduk di sofa tanpa membuka jaket. Ada apa? Tanya Su Yang. Ayahku sakit, jawab Sen Yuking pelan. Tidak parah, tapi aku takut. Su Yang duduk di sampingnya. Kamu mau ke sana? Iya, tapi aku juga tidak siap. Kamu tidak harus siap, kata Su Yang. Kamu hanya harus pergi. Perjalanan itu berat. Rumah orang tuanya masih terasa dingin. Banyak kata yang tidak diucapkan. Banyak luka lama yang tersentuh kembali. Sen Yuking keluar dari kamar ayahnya dengan mata basah. Ia berdiri di halaman belakang, napasnya berantakan. Su Yang mendekat tanpa suara. Aku tidak tahu harus bagaimana, Sen Yuking berkata dengan suara pecah. Aku marah, tapi aku juga takut kehilangan. Dua perasaan itu bisa ada bersamaan, jawab Su Yang. Kamu tidak jahat karena itu. Sen Yuking menutup wajahnya dengan tangan. Untuk pertama kalinya, ia menangis di depan orang lain tanpa rasa malu. Su Yang berdiri di sana, tidak mencoba menghentikan tangisnya, hanya memastikan ia tidak sendirian. Ketika tangis itu mereda, Sen Yuking bersandar di dada Su Yang. Tubuhnya masih gemetar. Terima kasih, katanya lirih. Untuk apa? Karena tidak menyuruhku kuat. Malam itu, mereka tidur di kamar tamu. Tidak ada sentuhan berlebihan. Sen Yuking hanya menggenggam ujung baju Su Yang, seperti takut terlepas. Su Yang membiarkannya. Di tengah malam, Sen Yuking terbangun dan menyadari sesuatu yang sederhana tapi penting. Ia tidak merasa sendirian meski berada di tempat yang selama ini membuatnya merasa kecil. Sepulangnya ke rumah, Sen Yuking menjadi lebih tenang. Tidak semua masalah selesai, tapi ia tidak lagi memikulnya sendiri. Suatu sore, saat mereka duduk di balkon, Sen Yuking berkata tiba-tiba, aku dulu berpikir cinta itu harus menyakitkan agar terasa nyata. Su Yang menoleh. Sekarang aku sadar, Sen Yuking melanjutkan, yang terasa nyata justru saat aku tidak harus terluka untuk dipertahankan. Su Yang tersenyum kecil. Kamu pantas mendapatkan cinta yang tidak membuatmu mengecil. Sen Yuking menghela napas panjang. Aku masih takut, katanya jujur. Aku juga, jawab Su Yang. Rasa takut itu tidak menghilang, tapi perlahan berubah bentuk. Bukan lagi ketakutan yang melumpuhkan, melainkan kehati-hatian yang membuat Sen Yuking lebih jujur pada dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa mencintai bukan tentang memastikan semuanya aman, tapi tentang tetap tinggal meski ada risiko. Suatu malam, hujan turun deras. Listrik padam. Sen Yuking duduk di dekat jendela, menatap bayangan hujan yang samar.
Su Yang menyalakan lilin dan meletakkannya di meja. Kamu selalu terlihat berpikir keras saat hujan, kata Su Yang. Hujan membuatku ingat hal-hal lama, jawab Shen Yuqing. Yang menyakitkan, yang belum selesai. Su Yang tidak memaksa. Ia duduk berseberangan, membiarkan keheningan bekerja. Beberapa menit kemudian, Shen Yuqing berkata, aku takut suatu hari kamu lelah dengan semua ini. Dengan lukaku, Su Yang menatap nyala lilin. Aku juga punya luka, katanya. Bedanya, aku tidak lagi ingin menyembunyikannya. Shen Yuqing menghela napas. Aku tidak tahu bagaimana mencintai tanpa rasa bersalah. Kita belajar, jawab Su Yang. Tidak harus cepat. Malam itu, Shen Yuqing akhirnya menceritakan hal yang selama ini ia simpan sendiri. Tentang malam-malam di masa kecil ketika ia merasa tidak pernah cukup. Tentang bagaimana ia belajar diam, agar tidak mengecewakan siapapun. Su Yang mendengarkan tanpa menilai. Tidak mencoba memperbaiki, tidak memberi solusi. Hanya ada di sana. Ketika cerita itu selesai, Shen Yuqing merasa ringan dan kosong sekaligus. Terima kasih sudah mempercayaiku, kata Su Yang pelan. Shen Yuqing tersenyum kecil. Terima kasih sudah tidak menjadikannya beban. Hari-hari setelah itu berjalan lebih jujur. Shen Yuqing tidak lagi menahan diri saat lelah. Ia berkata, jika ia butuh ruang. Ia juga berkata jika ia butuh ditemani. Su Yang belajar membaca perubahan kecil. Itu tidak selalu benar, tapi selalu mencoba. Suatu pagi, Shen Yuqing menemukan catatan kecil di meja makan. Tidak romantis. Hanya tulisan singkat, jangan lupa makan siang. Shen Yuqing tersenyum lama sebelum menyimpannya di saku. Suatu akhir pekan, mereka pergi tanpa rencana jauh. Hanya berjalan menyusuri kota lama. Tidak banyak bicara. Mereka duduk di bangku taman, berbagi minuman. Shen Yuqing memperhatikan pasangan lain lalu berkata, aku dulu iri melihat orang-orang yang terlihat mudah mencintai. Dan sekarang, tanya Su Yang. Sekarang aku tidak iri, jawab Shen Yuqing. Aku hanya ingin mencintai dengan caraku sendiri. Sore itu, saat matahari hampir tenggelam, Shen Yuqing menatap Su Yang dan berkata dengan suara pelan tapi jelas, aku mencintaimu. Kata itu keluar tanpa gemetar, tanpa tekanan, hanya kejujuran. Su Yang terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi ia tersenyum. Aku juga mencintaimu, katanya. Tidak dengan cara sempurna, tapi dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kembang api, tidak ada musik, hanya dua orang yang duduk berdampingan, tangan saling menggenggam, merasa cukup. Untuk pertama kalinya, Shen Yuqing tidak merasa cinta sebagai beban yang harus ditanggung. Ia terasa seperti rumah yang akhirnya bisa dimasuki tanpa takut diusir. Setelah kata cinta itu terucap, hidup tidak berubah menjadi cerita indah tanpa celah. Justru, sebaliknya, hari-hari mereka terasa lebih nyata. Shen Yuqing mulai menyadari bahwa mencintai berarti melihat sisi lelah Su Yang, sisi diamnya, sisi ketika ia menarik diri tanpa alasan jelas. Dan, anehnya, Shen Yuqing tidak lagi ingin lari dari itu. Suatu malam, Su Yang pulang dengan wajah murung. Ia tidak langsung bicara. Ia hanya duduk di sofa, menatap kosong. Shen Yuqing menunggu beberapa menit, lalu duduk di lantai di depannya. Kamu mau ditemani atau mau sendiri? Tanyanya, pelan. Su Yang menatapnya lama, lalu berkata lirih, temani aku, tapi jangan tanya dulu. Shen Yuqing mengangguk. Ia bersandar di kaki sofa, punggungnya menyentuh lutut Su Yang. Tidak ada sentuhan lain, tapi kehadiran itu cukup. Beberapa saat kemudian, Su Yang akhirnya bicara tentang pekerjaannya yang terasa stagnan, tentang rasa takut menjadi orang yang gagal di usia yang seharusnya sudah mapan. Shen Yuqing mendengarkan dengan penuh, tanpa membandingkan. Tanpa berkata semuanya akan baik-baik saja. Kamu boleh capek, katanya akhirnya. Kamu tidak harus selalu kuat di depanku. Kata-kata itu membuat napas Su Yang tercekat sesaat. Ia menunduk,
Dan untuk pertama kalinya, membiarkan dirinya rapuh tanpa rasa malu. Hari demi hari, mereka belajar ritme satu sama lain. Ada hari ketika Sen Yuking ingin banyak bicara. Ada hari ketika ia hanya ingin diam. Su yang mulai mengenali perbedaannya. Begitu juga, sebaliknya, mereka bertengkar kecil, tentang hal sepele seperti lupa memberi kabar atau nada bicara. Yang terasa dingin, tapi tidak ada lagi menghilang. Tidak ada mendiamkan berhari-hari. Mereka belajar berkata, aku tersinggung, aku lelah, aku butuh waktu. Sen Yuking belajar bahwa konflik tidak selalu berarti perpisahan. Bahwa orang bisa marah dan tetap tinggal. Suatu malam, Sen Yuking duduk di tepi ranjang sambil berkata pelan, aku takut kalau suatu hari aku kembali menjadi orang yang sulit dicintai. Su yang mendekat dan duduk di sampingnya. Aku tidak mencintaimu karena kamu mudah, katanya. Aku mencintaimu karena kamu jujur berusaha. Sen Yuking menunduk, matanya panas. Ia menyadari bahwa selama ini ia selalu merasa harus pantas untuk dicintai. Sekarang, untuk pertama kalinya, ia merasa dicintai sambil belajar. Waktu berjalan, musim berganti. Mereka mulai merencanakan hal-hal kecil bersama. Liburan singkat, makan malam sederhana di rumah. Tidak semua rencana terlaksana, tapi niat untuk berbagi masa depan mulai terasa nyata. Suatu pagi, Sen Yuking berkata sambil menyeduh teh, aku tidak tahu seperti apa kita 5 tahun lagi. Su yang tersenyum kecil, aku juga tidak. Sen Yuking menatapnya, tapi aku ingin kamu ada di gambaran itu. Su yang tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mendekat dan mencium kening Sen Yuking, pelan, penuh makna. Rasa aman itu tidak membuat Sen Yuking lengah. Justru ia menjadi lebih sadar akan hal-hal yang dulu ia abaikan. Ia mulai memperhatikan bagaimana Su yang sering menunda mimpinya sendiri. Bagaimana ia selalu berkata tidak apa-apa meski jelas lelah. Suatu sore, Sen Yuking pulang lebih awal dan menemukan Su yang duduk di balkon, menatap ponsel tanpa benar-benar melihat layar. Kamu kenapa? Su yang tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Sen Yuking duduk di sampingnya. Kamu jarang bilang tidak apa-apa dengan nada seperti itu. Su yang terdiam cukup lama. Lalu ia menarik napas. Aku dapat tawaran kerja di luar kota. Oh, Sen Yuking tidak langsung bereaksi. Kamu mau? Aku tidak tahu, jawab Su yang jujur. Dulu